Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners Aga Kareba. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani sore Anda dalam program Bincang Bola Virtual edisi Senin 29 Agustus 2022. Dan sangat spesial pada sore hari ini karena kita sudah bergabung bersama kami melalui virtual. Ada Kakanda Febrianto Wijaya yang merupakan Direktur Akademi PSM dan juga anggota DPRD Mamuju. Selamat sore Kanto. Selamat sore, Bro. Tribuners. Wah, Assalamualaikum ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisi di mana? Sekarang saya ada di Makassar. Di Makassar ya. Makassar, iya, lagi Oke, ada di tidak tidak berangkat ke Parepare untuk rumah. nonton. Hari ini tidak dulu. Oh Hari ya, ini nonton bareng tidak. aja dulu Kemarin di kita rumah di. nonton lawan Arema. Nonton bareng dulu di rumah. Oh ya, oh, Soalnya oke. ada kegiatan, kegiatan Hmm, kantor di Makassar. oke. Nah, Kanto ini pada sore hari ini kita bakalan ngobrol ya tentang sesuai dengan tema yang kita angkat yaitu PSM dan pengembangan sepak bola anak Sulawesi. Siap. Oke. Nah, untuk itu mungkin seperti yang kita ketahui, siapa yang tidak tahu dengan PSM Makassar tentunya. Persatuan Sepak Bola Makassar atau disingkat PSM Makassar adalah sebuah tim sepak bola Indonesia yang berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan yang dikenal dengan julukan Pasukan Ramang atau Juku Eja. Nah, PSM Makassar Tribuners adalah klub sepak bola tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1915. Dan juga ini sudah seperti yang kita ketahui ya, Kakanda Febrianto Wijaya merupakan mantan pemain PSM yang kini menjabat Direktur Akademi PSM yang bermarkas di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, betul ya, Kanda ya? Iya, benar sekali. Ya. Nah, dan juga kini tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mamuju periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai dengan 2024. Nah, untuk itu mungkin Iya, seperti biasa, alhamdulillah. Kanda, sebelum kita masuk ke pembahasan tema kita, ini kita mau kenal lebih dekat lagi dengan narasumber kita nih tentunya. Mungkin uh, Kanda Anto bisa sedikit apa ya, menjelaskan mungkin kesibukannya saat ini, ngapain aja dan kita bisa flashback sedikit nih. Kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin nih seperti apa? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tribuners yang sempat nonton virtual pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa kembali berada di Tribun dalam detik-detik PSM melawan Persib nanti malam. Dan seperti yang ditanyakan host tadi, saya adalah Febrianto Wijaya. Saya dulu mantan pemain PSM dan sekarang menjabat sebagai penanggung jawab atau direktur di Akademi PSM yang sama-sama kita bangun sejak 2017 kemarin. Dipercaya oleh Pak Munafri yang berhome base di Mamuju dan saya masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Mamuju periode 2 periode. Alhamdulillah puji Tuhan dipercaya sama rakyat dan menjabat sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Mamuju. Ya kesehariannya apa ya, seperti biasa fungsi DPR ya mendengarkan aspirasi rakyat, ketemu warga, dan tidak lupa saya karena basisnya adalah olahragawan, atlet, jadi sudah selayaknya lah apa mewakafkan diri saya untuk membangun SDM unggul lewat jalur olahraga dan saya memilih membantu Akademi PSM lewat akademi untuk memproduksi pemain-pemain yang berteknik dan bermental baik, bukan cuma berteknik, tapi mempunyai mental bertanding, mental sebagai olahragawan yang proporsional dan kita mencoba bangun itu agar kemudian kita dapat menciptakan pemain-pemain hebat Indonesia seperti itu dan ya sekarang ya sudah running akademinya dan puji Tuhan kita sudah bisa melihat apa yang telah kita lakukan sama-sama. Luar biasa. Jadi di sela-sela kesibukan menjadi anggota DPR sekarang ini tetap tidak lepas juga ya dari olahraga tentunya karena sudah Iya, merupakan karena jiwanya Kak Kandaanto iya, ini. udah wakafkan diri. Ya, udah diwakafkan. Saya nggak akan Ya, ada seperti sekarang, kalau bukan karena dunia betul. yang saya geluti di masa-masa yang lalu dan ya itu yang saya lakukan dan puji Tuhan saya menjadi orang yang mempunyai karakter lewat jalur olahraga. Itu kira-kira. Ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui Tribuners bahwa Kak Febrianto Wijaya ini merupakan
pendiri dari SSB Mitra Manakara di Mamuju Oh yang iya, kemudian benar. menjadi Akademi PSM Makassar ya, betul ya? Iya, iya. Nah, itu seperti apa di Seperti sekarang itu perkembangannya kira-kira. pesepak bola khususnya di Sulawesi Barat nih, Kak Anto? Oh, iya. Jadi SSB yang saya buat bersama teman-teman itu sejak tahun running kita memang berbasis dan berbasisnya membangun ya puji Tuhan di pemerintah dari yang lalu sampai tempat latihan di stadion dan segala macam pihak swasta juga mendukung sekolah-sekolah juga mendukung jadi saya pikir pada saat itu sangat mudahlah kita untuk mengembangkan jalur-jalurnya karena sifat pemerintah kan hanya memfasilitasi. Nah, kita yang memang hatinya membangun manusia atau SDM di jalur sepak bola. Nah, itulah terbentuk dan sampai hari ini ya semuanya running. Akademi kita sekarang mulai akademinya juga melalui SSB Mitra Manakara itu sejak usia 14 sampai usia 20 hari ini, usia 16 sama 18 sudah berjalan dan usia 14 akan berjalan di 1 September ke depan dan kita berharap dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki ya itu yang kita coba maksimalkan terutama potensi pesepak bola yang ada di Sulawesi Barat, Sulawesi pada umumnya, kita mempunyai, kami sadar bahwa satu-satunya tulang punggung untuk anak-anak Sulawesi, baik itu Tenggara, Barat, Tengah, Selatan, itu tulang punggungnya semuanya bermimpi bermain di PSM Makassar. Makanya kami tidak sempat untuk membuat banyak akademi di satu wilayah, berpusatnya di Mamuju, tapi kita membuat talent scouting hampir di seluruh wilayah. Nah, talent scouting-nya itu kami kemarin, sejak 2 tahun kemarin, kami sadar bahwa dengan metode belusukan, dengan metode menjemput atlet, mendekatkan diri di atlet lewat talent scouting di berbagai daerah, kita mendapatkan hasil. Terbukti kemarin kita bisa berhasil juara Elite Pro Academy 2016. Bukan itu saja, di usia 18 kita mencatatkan produktivitas terbaik dan bukan banyaklah yang bisa kita lihat. Nah, itu bukan hasil kerja kerja akademi sendiri. Kerja-kerja itu juga sumbernya juga berasal dari SSB. Nah, kalau misalkan kami juga menyadari bahwa PSM Makassar ini pionernya, yang seperti tadi host katakan bahwa klub tertua dan kebanggaan seluruh masyarakat Sulawesi. Tidak ada satupun yang tidak senang dengan PSM Makassar. Metode yang kita lakukan mendekatkan diri, dan itu running, kita mendapatkan pemain terbaik, top score, pemain ke tim nasional, dan saya pikir salah satu metode terbaik, metode yang kami jalani hari ini adalah salah satu metode terbaik, yaitu mendekatkan diri ke daerah-daerah untuk mendapatkan pemain-pemain yang bagus, terutama di Sulawesi Barat pada umumnya. Gitu. Ada Oke, 3 pemain jadi kita ke tim nasional, ada mhm. yang sudah promosi senior tim, bahkan sudah ada yang kita pinjamkan ke Liga 2. Nah, itu Nah, hasilnya dari metode tersebut. Ya, kita mencoba untuk running, walaupun belum sempurna, kita mencoba untuk running sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dengan cara pendekatan seperti itu. oke, luar biasa. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Febrianto Wijaya yang dimana teman-teman pemain muda juga di Mamuju khususnya Sulawesi Barat itu apa ya menjadikan para para pemain PSM Makassar itu role model ya karena seperti yang kita ketahui PSM Makassar sudah menorehkan beberapa prestasi ya, sudah banyak sekali tentunya. I- Jadi tidak iya, heran Jadi tidak heran jika kita jadi teman-teman akademi yang ada di Mamuju menjadikan para pemain PSM Makassar sebagai role iya, modelnya mereka. ya tentu di Mamuju, bahkan di hampir seluruh pelosok itu semuanya sangat mencintai PSM, mereka sangat loyal dan mereka adalah supporter. Nah, itu adalah modal sebenarnya. Kalau kita mau mencari pemain itu, modalnya dia cinta dulu nggak ini tim. Kalau dia sudah cinta ini tim, dia pasti akan mati merebut satu tempat di akademi. Karena jalurnya kan di situ. Nah, termasuk di Mamuju, bahkan sampai di tengah, di Palu pun, waduh, itu apa orang kalau kita bikin talent scouting pada berbondong-bondong, ayo dong bikin lagi Pak, bikin lagi Pak, bikin lagi Pak. Ya, tapi karena kita memang mencari selalu pemain yang terbaik di antara yang terbaik, ya kita juga pick up pemainnya nggak bisa terlalu banyak.
karena spesifiknya seperti itu. Baik, nah ini seperti yang kita ketahui bahwa kalau tidak salah Kak Febrianto ini pensiun di umur 23 tahun ya kalau tidak salah. Iya, benar. Nah, itu seperti apa nih Kak Febrianto melihat Tiga apa perkembangan PSM dari tahun. dulu hingga saat ini? Iya, saya SM itu masa transisi waktu main di APB dan pakai peta hari ini. Waktu itu masih Pak Wali dan saya mulai mencintai PSM itu sejak 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 usia 10 tahun udah kenal PSM itu sendiri. Nah, kita dulu masuk itu masa transisi, bayangin itu masa transisi seperti apa ya? Pasti kalau mau dibandingkan kelebihan dan kekurangannya lebih banyak kekurangannya. Karena ini kan masa transisi. Nah, saya melihat semakin hari, semakin hari, semakin tahun, grafik PSM itu walaupun tidak menanjaknya tinggi, tapi dia menuju ke atas. Baik itu dari cara pengelolaan, baik itu sistem keuangan, baik itu sponsorship, eh, metode pengrekrutan pemain, metode menggunakan medsos, walaupun belum sempurna, tapi ada kemajuan sejak saya bermain profesional yang 7 tahun, 8 tahun yang lalu, sampai hari ini yang saya lihat, kemajuannya ada. Gitu. Walaupun kalau di-push sedikit lagi bisa mensetarakan diri lebih bagus lagi, tapi setidaknya kita melihat titik cerah bahwa PSM sudah mulai berbenah dari hari ini. Pertama dari sektor pengrekrutan pemain, kembali lagi metode seleksi. Metode seleksi ya, walaupun bisa kita lihat hari ini PSM itu kalau kita melihat seluruh peserta Liga 1 mungkin salah satu pemain yang cost-nya itu tidak terlalu mahal dalam merekrut pemain. Tapi di 4 pertandingan terakhir kita sudah bisa membuktikan bahwa tanpa pemain bintang pun hasilnya kita bisa melihat kita berada di papan atas. Itu yang pertama. Yang kedua, dari semua peserta Liga 1 hari ini mungkin seluruh kalau kita rata-ratakan pemain berdasarkan usia pemain PSM itu yang paling muda. Kata di sini mungkin sisa Abdurrahman, Peluim dan segala macam itu kepala tiga tapi kepala tiga yang produktif tanda kutip 31 sampai 35 tahun. Dan saya pikir itu adalah sebuah kemajuan untuk bagaimana meregenerasi pemain. Walaupun kami sadar bahwa rata-rata itu dan ini sudah dibedah sama beberapa pelatih-pelatih yang diucapkan juga di media uh, online bahwa kebanyakan itu klub mau melihat atau supporter mau melihat itu hasilnya instan. Tapi PSM berani mengambil risiko dengan mencoba memadukan pemain senior, pemain asing kualitas serta pemain muda untuk bagaimana meregenerasi pemain. Nah, ini adalah metode modern yang dimana pemberdayaannya mulai dari bawah. Jadi kalau kita bisa catat juga pemain akademi yang direkrut terbanyak ke tim senior itu salah satunya mungkin PSM. Persija juga PSM juga mainkan menit bermain banyak di liga itu PSM. Bisa kita lihat sama-sama. Terbukti sudah beberapa pemain kita sejak tahun kemarin itu sudah dimainkan di liga. Nah, Persija juga melakukan itu. Ternyata cuma dua klub ini aja yang saya lihat uh, apa uh, berani memainkan pemain-pemain dari akademinya sendiri. Nah, itu adalah uh, bukti kemajuan PSM dalam mengelola sumber dayanya sendiri. Karena kalau PSM melakukan itu terus, mendapatkan pemain, memainkannya, memberikan menit pemain, pemain muda tersebut akan bisa menjadi andalan di 2-3 tahun ke depan. Karena dalam proses pembangunan pemain bukan hanya dia punya mental dan teknik bagus, mental yang kita mau catat itu adalah mental bertanding. Nah, mental bertanding itu beda juga dengan mental berlatih itu sangat beda. Mental bertanding ini bisa dicatat punya menit. Nah, di situ kita ukur dia. Nah, itu salah satu kemajuan PSM. Walaupun sudah ada metode yang lalu juga di Praligi dan kita
ya rasa senang sebenarnya mempercayai pemain muda, mempertahankan pemain senior dan menggunakan pemain asing yang berkualitas. Tak lupa juga pelatihnya juga hari ini sangat berani memainkan pemain, saya salut sekali. Gitu kira-kira. Luar biasa. Jadi memang kalau melihat perkembangan PSM dari dulu hingga saat ini memang sangat maju pesat ya, Kandas. Singkatnya seperti itu. Iya, kemajuannya Ini kemajuannya pesat, wah lebih bagus tapi punya home base sendiri, tanda kutip ya. Tapi ya kita lihat aja nanti ke depan gimana prosesnya. Nah, ini berbicara masalah problem ini memang kita apa ya? Agak sensitif juga ya, tapi memang ini harus memang perlu selalu dibahas juga nih. Ini pendapat tak nih Kak, saya mau dengar juga nih masalah stadion yang dari tahun ke tahun juga para supporter PSM Makassar selalu keluhkan juga untuk di masyarakat tentunya. Iya, kalau gimana ya? Sebenarnya ini adalah eh, masalah pride dulu lah. Kita bangga nggak dengan PSM Makassar? Ini masalah pride sih menurut saya. Kalau kita bangga, apapun yang akan kita lakukan. Ini masalah cinta sih. Kita cinta nggak dengan PSM Makassar? Kalau kita cinta berkorban dengan apapun, apalagi menggunakan dana APBD, pasti kita akan lakukan. Semua cara akan kita tempuh untuk mendapatkan solusi. Saya teringat dulu waktu tahun 2015 saya sempat ke Eropa, saya jalan-jalan ke Spanyol, ke Italia, saya singgah semua stadion. Mereka membangun stadion, saya masuk ke Camp Nou, di home base-nya Barcelona, saya masuk di Santiago Bernabeu, saya masuk ke San Siro dan banyak lagi. Stadion itu bukan hanya saja menjadi sebuah eh, gaya-gayaan untuk mempercantik estetika kota, tapi stadion juga bisa menjadi pusat pariwisata yang bagus untuk seluruh orang yang masih di Kota Makassar. Seperti yang kami dapatkan kemarin ketika kita datang ke mana, ke negaranya, pasti mengajak kita masuk. Mereka ajak kita diperlihatkan, ya ada museum, ada tradisi sejarah di dalam rupa, sehingga uh, orang merasa bangga dengan stadion tersebut. Begitu. Beda kita di mana pemikirannya beda kalau saya lihat Ya. di Makassar sendiri. Menurut saya di sini ya dia menganggap bahwa kalau saya bangun stadion ini hanya miliknya PSM saja, bukan Mhm. milik seluruh mungkin warga Kota Makassar atau Sulawesi Selatan. Enak aja karena PSM bisa gunakan. Tapi Ya. kan itu tadi kembali ke pride-nya dulu. Kalau Ya. kita berpikir bahwa kita cinta dengan Sulawesi Selatan, kita cinta dengan Makassar, dengan adanya stadion ini bisa mengangkat pride-nya kota tersebut. Bukan cuma dari PSM Makassarnya, itu mengangkat pride-nya. Bukan cuma hanya estetikanya, cuma akan ada nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Nah, itu yang menurut saya perlu diperdalam dulu di hari ini. Nah, problem yang kedua yang saya lihat adalah terlalu banyak problem politiknya mungkin Ya. ego politik sektoralnya yang mengorbankan eh, saya tidak bilang bahwa supporter PSM saja ya, termasuk kita juga dikorbankan yang mungkin bisa saja kita mau saya ini orang Mamuju mau meloncong di Makassar, bukan cuma masuk ke mall, kita mau lihat stadionnya, mungkin di dalam ada museum, kita mau lihat sejarah-sejarah PSM. Dan saya pikir itu adalah salah satu daya tarik nanti kota di masa depan. Nah, hal-hal yang begini, hal politik dan hal tentang pride-nya menjadi apa? Pride-nya menjadi mempunyai stadion di kota ini mungkin perlu yang menjadi kendala sehingga ya home base-nya PSM sendiri nggak ada. Terus yang ketiga kan seperti kita ketahui salah satu income klub profesional hari ini adalah di tiketing gitu. Jadi kalau pemerintah menyediakan stadion kepada PSM Makassar, walaupun APBD sudah tidak bisa bantu lagi ke klub profesional, tapi dengan adanya stadion dia secara tidak langsung membuat invisible hand untuk membantu PSM. Itu ya mendapatkan tiketing di situ. Tapi ya itu tidak berlangsung hari ini, sayang sekali ya menurut saya. Tapi yang paling utama saya lihat adalah di faktor yang kedua.
Oke, luar biasa. Jadi memang ini apa ya, keresahan kita dari dulu sampai saat ini memang ya seperti itu, tidak akan ada apa ya, hal yang baru ya istilahnya. Jadi kita sampai saat ini memang istilahnya masih berharap ya, semoga ini nanti apa yang diimpi-impikan para supporter PSM dari dulu hingga saat ini tuh bisa terrealisasikan nanti ke depannya insya Allah. Iya, salah. Ya sekarang PC ada di mana-mana, ada di Parepare, ada di Ya, Kaligua dan segala macam. Ya, kembali lagi ke kayak tadi kasihan seperti yang juga tadi lihat ya. Kakanda bilang itu rasa proudnya, rasa bangga kita terhadap PSM Makassar itu perlu kita tunjukkan ya. Salah satunya dengan Iya. ya, yang tadi ini yang kita bahas. Iya, kalau menurut saya secara pribadi ya, kalau menurut saya secara pribadi seperti itu. Ya beda kita di Jawa stadionnya banyak. Hmm, Mau kemana aja enak. Itu PSM satu-satunya tim yang menjadi apa? Menjadi kebanggaan tim tertua, menjadi ya. kebanggaan katanya kebanggaan orang-orang di sini, tapi stadionnya nggak ada kan tentu supporter marah. Saya bisa memahami betul bagaimana jiwa-jiwanya supporter Makassar, PSM Makassar per hari ini. Ya kita terus apa ya ingin menularkan kebanggaan kita terhadap PSM kepada orang-orang yang mempunyai kebijakan di situ. Sebenarnya gini loh, ya itu tadi saya intronya seperti itu kira-kira. Ya, luar biasa. Jadi kalau boleh tahu nih, seperti yang kita ketahui kan tadi dibahasakan memang Kak Febrianto ini kan gantung sepatu di umur 23 tahun nih. Jadi pasti, wah, tahu betul seperti apa seluk-beluknya PSM Makassar. Ini kalau boleh tahu menurutnya Kak Febrianto seperti apa? Fanatik supporter PSM Makassar dari dulu sampai sekarang. Apakah ada perubahan atau seperti apa? Aduh, bayangkan saya masih 24 tahun kemarin itu pensiun, sampai hari ini orang masih kenal loh. Orang mungkin kalau saya bisa skalakan orang kenal saya itu 50% masih kenal saya sebagai atlet dibanding Iya, iya, iya. sebagai apa pejabat publik per hari ini. Dan bayangkan itu. Artinya orang sangat mencintai PSM itu dalam. Dulu kalau kita main itu bukan cuma apa ya, bukan cuma di stadion orang full, kemana-mana kita dikenal, kemana-mana kita di apa di servis, kemana-mana kita di ya emang luar biasa menjadi bagian dari PSM Makassar lewat pemain, sekarang lewat supporter seperti ini kita merasa bangga karena klub ini punya nilai, klub ini punya tradisi, klub ini punya sejarah yang tidak dipunyai sama klub-klub lain. Beda, ya. Tertua, mempunyai legenda yang diakui oleh dunia, mempunyai prestasi, mempunyai supporter fanatik, mempunyai karakteristik Sirina Napace terutama. PSM itu sampai hari ini jiwa Sirina Napace kita bawa dan bukan hanya main di 11 lawan 11, bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada sirik napace yang kita dapatkan. Tidak Iya, malu dan kita punya harga diri. Nah, itu yang kita hmm, terus bawa. luar biasa. Jadi memang kalau untuk berbicara masalah supporter itu dari dulu hingga saat ini, wah itu efeknya sangat luar biasa ya dirasakan juga sama Luar biasa. Kak Febrianto tentunya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, ini oke. Ini kita seperti yang kita ketahui di Liga 1 ini sampai saat ini klub kebanggaan kita PSM Makassar masih unggul ya dalam 5 pertandingan kemarin melawan apa ya kemarin Arema terakhir ya Arema terakhir kemarin. Nah, malam hari ini akan melawan Persib ini. Kalau boleh tahu seperti apa menurut Kakanda? Apakah mungkin ada tebak-tebakan skornya seperti apa? Eh, PSM Makassar itu saya mengutip kata-katanya ini. Mengutip kata-katanya Coach Samsudin Umar. Semakin direndahkan, semakin tinggi semangatnya gitu ya. Ya. Dan PSM mulai mulai dengan mulai start liga seperti itu dengan skuad Hmm. yang ada dipandang sebelah mata tapi bisa membuktikan bahkan sampai final AFC kemarin ya nggak ada yang pernah ya kita nggak ada tim yang seperti Ya. PSM dengan segala kelebihan dan kekurangannya luar biasa lah saya. Pada malam hari ini ditonton dengan kapasitas 20.000 penonton di Ya. Parepare di BJ Habibie, Stadion BJ Habibie.
mempunyai karakter Sirina Pace, nggak mudah untuk mengalahkan PSM di kandang. Apalagi Persib bukan eh, pada trennya beberapa pertandingan terakhir ini dia mengalami sedikit tekanan. Persib itu kalau dia kalah tekanannya tinggi. Ya. Apalagi hari ini dia pasti akan main di selain tekanan supporter PSM sendiri, tekanan supporternya juga tinggi karena ya fanatisme di Boboto juga sangat tinggi. Apalagi Persib main di kandangnya PSM Makassar. PSM Makassar dengan Seri Inapace semangat yang diasuh sama Pak Coach Bernardo hari ini, saya melihat karakteristik PSM itu muncul cepat keras, transisi menyerang bertahannya bagus, pressing pada saat bertahannya bagus, dia udah tahu caranya mencetak gol, pemain asingnya bagus, Pluim berada di perform yang sudah semestinya. Hari ini saya optimis PSM bisa merebut 3 poin. Walaupun secara Wah. head to head materi pemain mungkin Persib lebih bagus. Tapi kita sudah pernah melawan head to head. Tapi PSM sudah biasa seperti itu. Head to head pemain kalau dari misalkan label timnas dan segala macamnya kita kalah. Ya, benar nggak? Ya, Betul, betul, tapi kita betul, sudah betul. menghadapi Arema juga seperti itu, Bali United juga seperti itu, bahkan Persija seperti itu. Juga nggak mudah untuk mengalahkan PSM di kandang. Hari ini saya yakin PSM bisa menang 2-0. Ya, betul. Jadi Saya kalau prediksi berdasarkan PSM bisa, prediksi, Mhm. saya memprediksi PSM menang 2-0, Ces, kalau malam hari ini. Amin. Pokoknya kalau bisa lebih dari itu ya, Kanda. Iya, Ya, karena ini apa ya? karena Istilahnya akan menjadi pertandingan yang sangat penting ini karena yang dimana seperti yang kita ketahui kalau misalnya PSM menang ini bakal menduduki puncak klasemen ya. iya, Begitupun di sisi dari Persib Bandung ini juga merupakan seperti yang tadi Kakanda bilang itu masing-masing memiliki tekanannya masing-masing ya. Karena Persib Bandung ini juga merupakan debut pertama setelah pelatih baru juga ya. iya, Bismillah. Iya, jadi kalau kita optimis, pertandingan malam hari ini akan menjadi pertandingan yang sangat mengasyikan tentunya untuk PSM Makassar. Kita berharap semua yang terbaik tentunya untuk PSM Makassar ya. Iyalah, duel El Clasico ini yang kita tunggu-tunggu. Harusnya saya ada di stadion, cuman saya Ya, kegiatan jadi nonton di rumah saja lah. betul. Yang penting tetap support PSM Makassar tentunya. Ya, kita support 1000% lewat Ya, suara aja dan doa ya. malam ini. Oke, untuk itu terima kasih banyak Kakanda Febrianto Oke, atas iya, waktunya. selamat. Iya, Ya, makasih semoga kita banyak. ya, pokoknya siap-siap nonton bareng ya Kawan-kawan. malam hari ini semuanya. Ya, kita nonton dan kita doakan PSM Betul. Makassar bisa mendapatkan 3 poin malam hari ini. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Sehat terus Kanda, lancar-lancar semua kerjaan tak. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak. Ya, Iya, selamat Ki, salam buat ya. semua keluarga ya. Ya, terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan kita dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako PS Makassar.